Hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari ini, 53 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967, sebuah deklarasi kerjasama antar negara diciptakan. Saat itu deklarasi ini disepakati oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan terciptanya pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara, atau yang akhirnya disebut sebagai ASEAN. Ya, hari ini adalah hari peringatan lahirnya ASEAN. Karena itulah pada hari ini aku akan membahas hal yang sedikit berbeda dari biasanya. Kali ini aku tidak akan membahas tentang superhero Indonesia. Kali ini aku akan membahas tentang para superhero dari salah satu negara pendiri ASEAN, yaitu Filipina. Yap, ini adalah episode spesial dari Kenali Jagoan. Aku akan mengajak kalian untuk mengenali para superhero di Filipina. Bukan bermaksud apa-apa sih. Channel Jagoan Kancil ini akan terus setia membahas para superhero Indonesia. Video kali ini hanya berfungsi sebagai trivia saja, agar kalian juga bisa mengenali dan mungkin membandingkan secara sehat superhero yang kita punya dengan yang dimiliki oleh negara tetangga. Di Filipina, ada seorang maestro komik yang bernama Mars Ravelo. Mars Ravelo ini menciptakan banyak sekali karakter superhero yang populer dan disukai oleh masyarakat Filipina. Kalau di Indonesia itu bisa dibilang seperti Pak Hasmi lah. Nah, siapa aja sih superhero yang diciptakan oleh Mars Ravelo ini? Yang pertama dan yang paling populer adalah Darna. Darna dikenal juga sebagai superhero wanita pertama di Asia. Ya, komik Darna diciptakan pada tahun 1947. Diceritakan, Darna adalah seorang kesatria wanita dari sebuah dimensi lain. Dia meninggal, lalu memanifestasikan kekuatannya ke sebuah batu pusaka berwarna putih. Batu ini lalu jatuh ke bumi dan ditemukan oleh seorang gadis bernama Narda. Narda penasaran sama batu itu. Di batu itu ada sebuah nama aneh yang terukir. Karena terpesona dengan keindahannya, Narda akhirnya mengambil batu itu untuk disimpan. Suatu saat, ketika sedang mengagumi keindahan batu itu, teman-teman Narda datang menghampirinya. Narda kaget dan spontan akhirnya menyembunyikan batu itu di mulutnya. Batu putih itu tiba-tiba bergerak hidup dan meluncur masuk ke tenggorokan Narda. Narda pun akhirnya pingsan, dan saat itu dia bermimpi melihat kilasan ingatan tentang sebuah dunia yang aneh. Setelah dia siuman, keluarganya bertanya, apa sih yang membuatnya pingsan seperti itu? Akhirnya Narda pun jujur menceritakan semuanya. Dan keluarga Narda akhirnya bertanya tentang batu yang dia telan itu. Narda bilang di batu itu ada ukiran sebuah nama yang aneh gitu. Keluarganya kembali bertanya, nama apa yang tertulis di sana? Dan Narda menjawab, Darna. Di saat itulah tubuh Narda diselimuti oleh cahaya yang sangat terang. Ketika cahaya itu menghilang, Narda sudah berubah menjadi Darna, kesatria wanita dari dimensi lain yang sangat kuat. Sejak itu, Narda berbagi tubuh dengan Darna. Narda memanfaatkan kekuatan Darna untuk memerangi orang jahat dan menjaga keadilan. Darna memiliki banyak sekali kemampuan. Dia memiliki daya tarik dari Dewi Kecantikan Venus, dia memiliki kejayaan dari Dewa Matahari Apollo, dan tenaga kekuatan dari Samson. Selain itu, Darna juga bisa terbang, dia juga kebal senjata, dan dia juga kebal dari segala macam ilmu sihir. Superhero selanjutnya adalah Kapten Barbel. Kapten Barbel diciptakan tahun 1963. Dikisahkan, seorang pemuda yang kurus bernama Tenteng, dia terus-menerus ditindas oleh 4 saudara tirinya. 4 saudara tirinya ini badannya gede-gede gitu kan. Dia ditindas terus-menerus. Tenteng pengen banget jadi kuat. Dia pengen banget badannya jadi kekar biar bisa melawan tindasan dari para saudara-saudara tirinya. Pada suatu hari, nasibnya tiba-tiba berubah. Tenteng tidak sengaja bertemu dengan sesosok jin. Jin ini lalu memberinya sebuah pusaka berbentuk barbel berwarna emas. Dalam barbel itu, bersemayam seorang pria kuat bernama Kapten Barbel. Ketika Tenteng mengangkat barbel emas itu dan meneriakkan nama Kapten Barbel, dirinya langsung berubah menjadi seorang pria berbadan besar, tubuhnya kegar dan tegap. Dalam wujudnya ini, Kapten Barbel memiliki berbagai macam kemampuan, yaitu tenaga yang sangat kuat, stamina yang luar biasa, bisa bergerak dengan cepat, dan dia juga bisa terbang. Superhero yang ketiga adalah Lastic Man. Lastic Man diciptakan setahun setelah Kapten Barbel, yaitu pada tahun 1964. Dikisahkan, seorang alien bernama Escapar terdampar di bumi. Selama di bumi, dia memakai nama samaran sebagai Miguel, dan sekaligus menjadi superhero bernama Lastic Man. Lastic Man memiliki kekuatan yang unik, tubuhnya sangat elastis. In fact, nama Lastic Man ini diambil dari kata elastik. So, tubuh Lastic Man ini sangat elastis, bisa memanjang, memendek, dan berubah bentuk sesuka hatinya. Selain itu, tubuh elastisnya juga kebal senjata dan bisa tahan listrik. 3 superhero ini, yaitu Darna, Kapten Barbel, dan Lastic Man, dikenal sebagai Trinity alias 3 superhero utama yang diciptakan oleh Mars Ravelo. Superhero berikutnya adalah Flash Bomba.
Flash bomba diciptakan pada tahun 1967. Dikisahkan seorang pria bernama Paul menderita lumpuh pada kakinya. Tak patah semangat, Paul melatih bagian tubuhnya yang lain yang masih bisa berfungsi dengan sangat ekstrim agar bisa menggantikan kakinya. Pada suatu hari, Paul mendengar kabar tentang sesosok makhluk mistis bernama Tikbalang. Tikbalang adalah makhluk dari cerita rakyat Filipina yang berwujud seperti manusia berkepala kuda. Paul mendengar kalau Tikbalang ini bisa mengabulkan permintaan manusia manapun yang mampu mengalahkannya di pertempuran. Singkat cerita, Paul lalu bertemu dengan Tikbalang dan menantangnya. Latihan Paul selama ini rupanya membuahkan hasil. Dia mampu mengalahkan Tikbalang meski dengan keterbatasannya. Tikbalang lalu memberikan rambut saktinya pada Paul. Dengan rambut sakti itu, Paul bisa berubah menjadi pria dengan tangan dan kaki yang besar. Jadi tangannya besar dan kakinya yang besar. Kalian bisa lihatlah di foto ini. Paul juga memiliki beberapa kekuatan yang baru, seperti dia bisa berjalan di tembok, dan dia juga bisa menahan ledakan dengan tangan besarnya. Selain itu, Paul juga bisa memanggil pasukan hantu kuda untuk membantunya. Dalam wujud barunya ini, Paul memakai nama sebagai Flash Bomba. Superhero kelima dan juga yang terakhir yang akan kubahas hari ini adalah Dragona. Dragona bercerita tentang gadis tomboy bernama Olive. Meski kelihatan biasa aja, tapi Olive ini bukan gadis biasa. Dia adalah keturunan dari ras manusia yang bernama Tagon, alias Taung Dragon. Sebuah ras langka yang berisi manusia setengah naga. Ya, jadi darah manusia naga api mengalir pada tubuh Olive. Olive yang hidup sebatang kara lalu ditemukan oleh manusia, dan dia dirawat seperti anak mereka sendiri. Olive pun lalu mengganti namanya sebagai Rona. Sebagai keturunan ras manusia naga, Rona ini memiliki kemampuan untuk menciptakan api. Iya, pyrokinesis. Dan kekuatannya ini dipicu oleh emosi berkobar yang dirasakan oleh Rona. Ketika dia emosi, kekuatannya akan muncul. Oke, sekian dulu untuk segmen Kenali Jagoan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sige mauna na ako.